Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Yusli Hayanti. Komisi 3 DPR RI mengkritisi kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang dinilai belum maksimal karena banyaknya pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti dan adanya konflik internal yang terjadi di tubuh Komnas HAM. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wiyanto menilai Komisi Nasional Hak Asasi Manusia periode saat ini belum bekerja secara maksimal. Hal itu dikarenakan masih banyaknya aduan masyarakat mengenai pelayanan yang dilakukan oleh pihak Komnas HAM. Basis penilaiannya adalah kepuasan masyarakat, maka Komnas HAM menjadi salah satu yang memang bermasalah. Banyak sekali laporan masyarakat yang kecewa dengan pelayanan dan respon Komnas HAM saat masyarakat melakukan pelaporan. Wihadi berpendapat hingga saat ini belum ada standar waktu penanganan laporan yang diberikan Komnas HAM kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui proses pengaduannya. Selain itu masih banyaknya ditemui ketidakramahan petugas yang menerima laporan. Didukung juga secara internalnya mereka sendiri pun juga tidak melihat bahwa ada suatu kata sepakat di antara mereka. Kadang-kadang tarik-menarik antara mereka sendiri. Nah ini adalah periode Komnas HAM yang saya lihat memang kurang begitu mempunyai arti bahwa mereka itu bisa memberikan suatu ketenangan kepada rakyat. Anggota Komisi 3 DPR RI Daeng Muhammad mengatakan konflik tanah akan menjadi permasalahan HAM yang kerap muncul, mengingat banyak benturan antara masyarakat dengan para pengusaha atau para pemodal. Untuk itu Komnas HAM harus berperan aktif untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan pengusaha. Selain itu, Daeng juga menyayangkan adanya konflik internal di lingkungan pimpinan Komnas HAM mengenai masa berlaku jabatan. Daeng berharap jangan sampai konflik itu mengganggu kinerja Komnas HAM dalam menangani pengaduan masyarakat. Komnas HAM ini kaitan dengan persoalan jangankan bicara konteks pelanggaran HAM berat. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi juga yang sifatnya tidak berat pun tidak mampu diselesaikan oleh Komnas HAM. Dengan alasan persoalan sumber daya manusia, alasan lagi misalnya berkaitan dengan persoalan anggaran. Tapi bagi kami, Komisi 3, kami tidak melihat apakah kekurangan sumber daya manusia, apakah kekurangan anggaran. Tapi Komnas HAM adalah lembaga negara yang sudah dibentuk oleh negara dan harus berfungsi secara optimal dengan kondisi apapun. Rohim Nugraha, TVR Parlemen melaporkan. Delegasi DPR RI dalam Sidang Umum Interparliamentary Union atau IPU ke-136 di kota Dhaka, Bangladesh berhasil mengantarkan Irin Yusiana R. Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi Board Young Forum di International Parliamentary Union. Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Fadlizon sukses mengantarkan Irin Yusiana R. Putri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi Board Young Forum di International Parliamentary Union. Keberhasilan ini tidak lepas dari upaya tim delegasi Indonesia untuk bekerja keras dan melobi delegasi ASEAN Plus 3. Terpilih Indonesia mewakili Asia Pasifik. Menjadi Board Young Parliamentary Forum bukanlah hal yang mudah seperti diungkapkan oleh Irin. Bahwa Indonesia layak menjadi representatif dari grup ini karena kita mewakili 2 billion populasi yang itu adalah equal dengan 35% dari populasi dunia. Jadi Indonesia sebagai negara itu tidak hanya mewakili Indonesia saja kalau kandidatnya itu dari Indonesia, tetapi juga mewakili ASEAN Plus 3. Anggota delegasi DPR RI Anton Sihombing menjelaskan mengapa Indonesia bisa dipercaya untuk mewakili Asia Pasifik, padahal kedudukan sebagai Board Young Parliamentary Forum sangat bergengsi dan diperebutkan berbagai negara. Indonesia bersaing ketat dengan Iran. Selain karena kompaknya delegasi Indonesia, ditambah lagi pengalaman delegasi Indonesia dalam mengikuti forum internasional. Selanjutnya, Anton menjelaskan, Sidang Umum atau General Assembly International Parliamentary Union kali ini dihadiri oleh 172 negara, merupakan acara rutin yang digelar setiap tahunnya. Karena nama Indonesia sekarang di dunia ini kan agak populer atau terangkat, dan Irin kita yakin dia akan bisa bekerja baik sehingga mengharumkan nama bangsa dan negara di yang parlemen ini se-Asia Pasifik, begitu kira-kira. Dari Dhaka, Bangladesh, Helmi Adam, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR RI meragukan kemampuan Komisioner Komisi Pemilihan Umum lama yang lolos seleksi fit and proper test. Untuk itu, anggota Komisi 2 akan menanyakan secara mendalam terkait kepemiluan yang hingga kini masih banyak masalah. Sementara anggota Bawaslu yang lama tidak ada satupun yang lolos. Ditemui usai pertemuan dengan KPU dan Bawaslu Republik Indonesia baru-baru ini, anggota Komisi 2 DPR RI meragukan kemampuan komisioner KPU yang lama yang lolos seleksi fit and proper test di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Untuk itu pihaknya berencana menanyakan kepada mereka alasan masih banyaknya persoalan pemilu belum bisa terselesaikan oleh KPU. Menurut Ali, kemampuan KPU selama ini tidak terlalu bagus, bahkan banyak masalah terkait penyelenggaraan pemilu 2014 lalu yang belum bisa diselesaikan, hingga digelarnya pilkada fase pertama, termasuk pilkada 15 Februari lalu. Kalau KPU itu, saya rasa belum ada baiknya. Sampai saat sekarang ini masalah. Masalah kartu pemilih, masalah penetapan daftar pemilih, itu semua masalah. Ya, belum ada yang tidak ada masalah di daerah. Ini harus dibenahi. Nah, nanti akan kita pertanyakan. Anggota Komisi 2 DPR RI Mardani juga terkejut dengan hasil yang disampaikan oleh Pansel terkait nama-nama yang lolos seleksi untuk dilanjutkan uji kelayakan dan kepatutan menjadi komisioner KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Mardani mengatakan kemampuan Profesor Muhammad lebih layak menjadi komisioner KPU berikutnya dari mereka yang diloloskan oleh Pansel KPU Bawaslu Republik Indonesia, namun sayang tidak diloloskan oleh Pansel. Kami terus terang terkejut dengan data-data nama yang dicalonkan oleh Presiden ya, karena orang seperti Profesor Muhammad memang akademisi di bidangnya, Bawaslu kita ingin perkuat, tidak masuk lagi gitu loh dalam. Tapi beberapa yang dari daerah pinggiran masuk, ya, mungkin itu haknya Pansel ya. Kita nanti akan melakukan penelitian ulang terhadap keputusan Pansel ya. Sementara itu, Lutfi Amuti mengatakan banyak kejanggalan selama proses seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu Republik Indonesia. Di antaranya tidak ada satupun anggota Bawaslu yang lolos, termasuk Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Profesor Muhammad. Rekrutmen Bawaslu KPU itu perlu dicermati. Kenapa? Karena orang-orang hebat seperti Prof. Muhammad itu kok bisa tidak lolos. Ketika kita rapat-rapat di Komisi 2, itu kelihatan sekali, itu teman-teman di Bawaslu terutama Prof. Muhammad ini ya, sangat menguasai materi, sangat menguasai permasalahan. Habibie dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Yusli Hayanti, wassalam.